Monumen Kresek adalah monumen bersejarah yang merupakan peninggalan dan sebagai saksi atas peristiwa Madiun. Lokasi peninggalan sejarah dengan luas 3,3 hektar ini berada 8 km ke arah timur dari kota Madiun. Tepatnya berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan terdiri dari monumen dan relief peninggalan sejarah tentang keganasan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Adapun fasilitas wisata yang ada di tempat ini, antara lain, pendopo, tempat istirahat, taman bermain, balai pertemuan, kios masakan kuliner dan dilengkapi pula area parkir yang sangat luas. Monumen ini dibangun tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 10 Juni tahun 1991 oleh Gubernur Jawa Timur, Bapak Sularso. Monumen Kresek sekarang menjadi objek wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan populer di Kabupaten Madiun. Bangunan patung paling atas yang berada di area Monumen Kresek adalah patung Muso sang pemimpin pemberontakan PKI sedang membawa pedang yang ingin memenggal kepala kiai yang dikenal dengan nama Husein. Kiai Husein adalah seorang kiai yang arif dan bijak. Beliau juga sebagai anggota DPRD Madiun tahun 1948. Sebelah selatan dekat pintu masuk terdapat prasasti batu ukiran nama-nama prajurit TNI Polri, pamong praja, tokoh masyarakat dan guru yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek maupun karena dibantai oleh PKI. Di depan prasasti ukiran nama-nama korban juga terdapat sumur tempat pembuangan korban keganasan PKI yang telah ditutup dan dibuat relief korban-korban di atasnya. Kolonel Marhadi adalah prajurit TNI berpangkat tertinggi yang gugur dalam pertempuran Desa Kresek. Namanya lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Madiun dan didirikan pula patungnya di alun-alun kota Madiun sebagai bentuk penghormatan. Pendopo yang berada di area Monumen Kresek adalah bekas rumah warga yang dijadikan markas PKI sebagai ajang pembantaian para korban keganasan PKI. Di sebelah barat bangunan patung Muso terdapat bangunan relief yang menggambarkan proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sekaligus penumpasannya. Penumpasan PKI dilakukan oleh Divisi Siliwangi dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Divisi Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Di sebelah timur patung Muso ada bangunan patung anak-anak korban PKI yang menuntut bela kepada pemerintah RI agar menumpas kegiatan PKI di Madiun. Undak-undak masuk monumen masing-masing berjumlah 17. Berjumlah 8 dan berjumlah 45 menunjukkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Kemerdekaan RI. Berawal dari pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1948. Pada waktu itu PKI yang dipimpin oleh Muso membawa tahanan dari kota Madiun yaitu para pejabat, tokoh masyarakat yang berpengaruh serta kepala desa dan perangkat desa yang bukan anggota PKI diculik dan dibawa ke arah timur karena diburu, dikejar oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang bernama Pasukan Siliwangi. Setelah sampai di Desa Kresek, Kec, Wungu, Kap, Madiun, rombongan PKI tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terhalang sungai yang tidak ada jembatannya lalu semua tawanan PKI tersebut dimasukkan ke dalam salah satu rumah penduduk kemudian dibantai di tempat itu juga karena takut keburu datang pasukan Siliwangi yang sedang mencarinya. Setelah pembantaian PKI terus lari ke arah timur. Dan untungnya ada salah satu yang selamat serta menjadi saksi hidup. Beliau adalah Pak Suyut, seorang kepala sekolah pendidikan sekolah madrasah PSM di Madiun. Menurut cerita,
Pasuyut selamat karena masuk ke dalam kotak padi yang ada di rumah tersebut dan pura-pura mati. Setelah dirasa semua rombongan PKI pergi, Pasuyut merangkak keluar dan masuk ke dalam sungai terus lari ke desa Jelir. Di desa Jelir Pasuyut mendapat pertolongan terus dibawa ke distrik kantor pembantu bupati pada zaman dulu, yang disebut Kawedanaan. Sesampai di distrik inilah akhirnya Pasuyut menceritakan semua yang dialaminya kepada pasukan Siliwangi dan pejabat yang ada di situ. Setelah mendapat informasi dari Pasuyut, pasukan Siliwangi langsung bergerak menuju desa Kresek untuk melakukan evakuasi korban dengan dibantu oleh warga desa Kresek untuk dibawa ke Madiun. Dan oleh warga tempat tersebut ditanami pohon beringin sebagai tanda pengingat peristiwa keji tersebut. Tapi sekarang sudah dibangun monumen yang sangat megah dan bagus oleh pemerintah. Monumen Kresek ada beberapa patung dan relief. Patung yang pertama menandakan kekejaman PKI waktu mau memenggal kepala seorang kiai yang menurut Pak Dwi Atmanto bahwa kiai tersebut merupakan tokoh agama Islam pada waktu itu yang bernama Kiai Hussein. Dan ada patung para pemuda yang bersatu menggambarkan persatuan agar semua pemuda bersatu membangun bangsa dan negara serta jangan sampai ada lagi perang saudara. Di bagian relief tergambar keganasan PKI dan di samping kanan relief tertulis pesan dari Gubernur Jawa Timur. Monumen keganasan PKI ini kita peruntukkan kepada para generasi muda untuk mengingatkan kebrutalan dan kekejaman musuh Pancasila dan perjuangan bangsa. Tunjukkan dan pertahankanlah Pancasila dan UUD 1945. Kresek tanggal 10 Juni tahun 1991. TTDH Sularso, Gubernur Jawa Timur. Monumen Kresek sampai sekarang masih menjadi destinasi tempat wisata religi yang terpopuler dan terfavorit di wilayah Madiun. Terbukti pengunjungnya yang tidak pernah sepi, baik pengunjung lokal maupun yang dari luar kota Madiun.